Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Bintang Ramadan di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengaktifkan kembali akun channel YouTube saya karena saya sudah lama tidak upload video ya. Dikarenakan ada satu dan lain hal kesibukan dan baru sempat untuk membuat sebuah video lagi gitu. Nah, pada seri kali ini kita akan membuat sebuah playlist yaitu membahas mengenai sistem pakar deteksi dini kista pada otak manusia, teman-teman. Nah, saya tertarik untuk membuat sebuah playlist ini karena ada teman saya yang membahas mengenai sistem pakar ya pada skripsinya waktu itu, gitu. Jadi kenapa tidak untuk saya buatkan aplikasinya dan juga beserta kita membangun dari nol ya hingga jadi seperti yang ada di depan layar kalian ini, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai untuk lebih jauh ya, untuk ngoding istilahnya ya, ada baiknya kita berkenalan dulu deh sama sistem pakar itu sendiri kan. Nah, sistem pakar itu dirancang teman-teman untuk meniru cara berpikir dan mengambil keputusan seperti seorang ahli di bidang tertentu. Jadi sistem pakar tuh ada banyak ya, bisa di berbagai bidang gitu. Salah satunya di kesehatan. Seperti yang kita bahas ini nih. Nah, juga ada juga dari sistem pakar itu membahas di bidang pertanian, lalu ada di mesin dan lain sebagainya. Nah, kita ambilnya di bidang kesehatan gitu. Nah, gimana cara kerjanya dari sistem pakar itu? Yaitu dia mendiagnosis penyakit itu berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien tersebut, teman-teman. Jadi cukup menarik ya pembahasan ini. Nah, metode yang akan kita gunakan, jadi ketika membuat sebuah sistem pakar itu harus ada metodenya, teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan dua metode nih. Jadi kita menggunakan metode forward chaining dan juga certainty factor. Sebelum kita membuat sebuah sistem pakar, ada baiknya itu kita membaca jurnal ya atau mengkaji sebuah jurnal untuk dibuat acuan gitu. Nah, kebetulan di sini saya ada 2 sampai 3 acuan jurnal yang saya gunakan untuk membuat sebuah sistem pakar ini sendiri gitu dan yang nantinya kita akan belajar bareng-bareng gitu ya, teman-teman. Nah, ini nanti akan kita demokan ya setelah saya menjelaskan sedikit overview mengenai jurnal acuan kita, yaitu dengan judul Sistem Pakar Berbasis Web dengan Metode Forward Chaining dalam Mendiagnosis Dini Penyakit Tuberkulosis di Jawa Timur. Nah, yang kedua itu ada juga menggunakan forward chaining, yaitu dengan judul Sistem Pakar Berbasis Web dan Mobile Web untuk mendiagnosis penyakit darah pada manusia dengan menggunakan metode inferensi forward chaining. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini forward chaining itu gimana sih cara kerjanya gitu ya. Ini aku besarin dulu. Nah, terdapat aturan gitu teman-teman. Jika A itu sama 1 dan B sama dengan 2, maka C-nya 3. Jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4 gitu kan. Maka kesimpulannya D sama dengan 4 gitu. Nah, istilahnya kita itu menggunakan sebuah gejala yang dialami oleh pasien. Jika gejalanya itu pusing dan juga mual, maka dihasilkan ini diagnosisnya ini gitu. Terus misal berdasarkan fakta ya teman-teman ya. Misal gejalanya itu gejala demam, gejala batuk, maka hasilnya flu gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Forward chaining itu teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada certainty factor, itu sama aja berdasarkan fakta-fakta namun dengan keyakinan. Seberapa yakin. Ya, nah, untuk certainty factor sendiri itu keyakinannya berdasarkan numerik ya. Mulai dari 0,0 hingga 1. Jadi misal pusing dan juga
pusing akut gitu ya, pusing akut dan juga mual. Nah, pusingnya itu range-nya berapa? Misal 0,3, terus mualnya 0,2, maka hasilnya apa gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, dari metode yang akan kita gunakan gitu teman-teman, oke? Nah, yang cukup menarik, jurnal ini itu memiliki akurasi yang cukup tinggi teman-teman, yaitu kurang lebih 93% karena sudah dilakukan sebuah testing ya. Dan juga kalian bisa baca-baca sendiri untuk jurnalnya lebih lengkap gitu. Diagnosis dari sistem pakarnya dan juga diagnosis dari dokter. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk membuat sebuah sistem pakar itu idealnya kita harus melakukan sebuah administrasi yang jelas ya dengan pakar itu sendiri. Jadi jika kalian melakukan penelitian atau membuat sebuah sistem pakar dan digunakan oleh instansi, mau nggak mau harus ada pakar ahli dulu untuk memvalidasi atau mentesting aplikasi kalian gitu. Oke teman-teman, jadi itu overview dikit ya mengenai sistem pakar dan apa yang akan kita buat gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah diagnosis awal gitu ya dari sebuah penyakit gitu teman-teman. Oke, sebelum kita demo aplikasinya ya, ada baiknya kita siapkan dulu apa aja sih yang harus di download atau harus disiapkan oleh kalian untuk mengikuti playlist ini ya. Saya kurang tahu ini ada berapa video, yang jelas kita akan membuatnya dari nol hingga selesai ya. Jadi betah-betah lah kalian ya gitu. Oke, yang pertama ada browser yang pastinya untuk web kita berjalan di sana gitu ya. Jangan lupa disiapkan browsernya bebas. Kalian bisa pakai Microsoft Edge, Mozilla, or Chrome dan lain sebagainya. Lalu ada Visual Studio Code untuk tempat kita ngoding teman-teman ya. Kalian bebas bisa pakai Vim, bisa pakai Notepad++ dan lain sebagainya. Lalu ada SAM ya untuk web server kita gitu. Nah, di sini karena kita akan menggunakan teknologi yang terbaru lah istilahnya, yaitu ada Laravel 12. Jadi kalian installnya yang versi terbaru dari SAM-nya, dan atau mungkin kalau kalian nggak mau pakai SAM ada opsi lain yaitu adalah Laragon. Jangan lupa diinstal untuk versi PHP 8.3 karena kita menggunakan Laravel teman-teman ya, yang versi terbaru. Lalu ada juga Node.js teman-teman. Kalian silakan di-download dulu karena kita nanti akan menggunakan package tambahan dari Laravel, itu namanya Laravel Breeze. Nah, Laravel Breeze membutuhkan Node modul ya. Itu silakan diinstal dulu. Di-download dan juga diinstal gitu teman-teman. Oke, dan juga yang terakhir kita akan menggunakan sebuah template dari admin LTI. Jadi kalian silakan di-download aja terlebih dahulu. Oke, setelah kalian sudah siapkan, mari kita jalankan demonya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi di sini terdapat dua role ya. Nah, yang pertama kita bisa login sebagai admin terlebih dahulu. Itu tadi tampilan loginnya teman-teman ya. Lalu di halaman dashboard kita akan menyajikan sebuah card, yaitu kita akan count berapa penyakit, berapa gejala, berapa total diagnosa, dan juga aturannya gitu. Nah ini nanti kita bisa sesuaikan ya, karena ini saya project cepat aja biar tutorialnya segera dibikin gitu. Lalu di halaman dashboard terdapat beberapa ini ya komponen ya, ada card, lalu ada diagnosa terakhir jadi berbentuk tabel, dan juga ada statistik diagnosa per bulannya. Jadi di bulan Agustus ini ada 16 diagnosa gitu. Dan jika dipakai terus ya berarti otomatis akan bertambah terus-menerus gitu ya. Lalu ada penyakit teman-teman. Pada modul penyakit ini kita bisa menambahkan sebuah penyakit ya. Nah, menambahkan penyakitnya itu terdapat beberapa
ini ya, variabel ada kode, nama, deskripsi, dan juga threshold. Nah, ini threshold ini kalian bisa nanti ketika aplikasinya sudah jadi, itu kalian bisa atur sendiri ya. Jangan lupa untuk mengkaji sebuah jurnal karena thresholdnya kalian bisa acuan dari jurnal ini gitu. Atau mungkin kalian jika berkenan ya, karena kita menggunakan objek Kista pada otak, otomatis yang bertugas sebagai pakar dari bedah saraf itu sendiri. Jadi kalian harus ini ya istilahnya tektokan gitu ya sama dokter bedah saraf jika digunakan secara real gitu ya. Lalu ada diagnosa. Sebelum diagnosa kita ke aturan dulu deh. Pada aturan ini terdapat beberapa kista yang kita buat sampel aja ya, kita buat sampel gitu. Ini nanti kalian bisa tambahkan sendiri ya. Misal ada kista cerebral cyst gitu ya, kalian bisa tambahkan gitu. Lalu gejala dan juga CF pakarnya jangan lupa dikaji dari jurnal lain gitu, berapa gitu ya untuk CF pakarnya gitu, certainty factor pakar itu ya. Kalian bisa ke tambah ini ya, di tambah ini kalian bisa memilih sebuah kistanya yang mana gitu ya. Lalu kalian jangan lupa pilih gejalanya. Nah, misal di arachnoid itu ada gejalanya misal sakit kepala kronis dengan CF pakarnya berapa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pakarnya itu maksimal 1 teman-teman ya gitu. Jadi nggak bisa 10, jadi 0,0 hingga 1 gitu. Dan juga misal ada mual atau muntah 0,4 gitu ya, atau 0,3 gitu gitu teman-teman. Nah, setelah sudah dibuat sebuah aturannya, jadi kalau kista arachnoid itu berarti gejalanya ada sakit kepala kronis dengan CF pakar 0,6, lalu ada gangguan penglihatan itu nggak seberapa parah gitu ya, berarti 0,2, berarti semakin mendekati 1 kan berarti semakin parah. Lalu juga ada kejangnya 0,4 gitu. Nah, karena kita membuatnya itu kista, jadi nggak separah istilahnya itu tumor dan juga kanker gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang hingga 1 gitu ya. Oke, misal ya kita kasih nama sebuah, namanya misal Bagas gitu ya. Nah, Bagas nih sakitnya apa gitu. Sakitnya misal sakit kepala kronis gitu ya. Misal sakit kepalanya sakit kepala kronisnya nggak seberapa besar sih dok gitu. Oke. Lalu ada mual muntah nih Bagas nih. Nah, berapa gitu ya, misal berapa keyakinanmu guys, misal nggak seberapa sering sih, oke 0,2 misal gitu ya. Lalu ada kejangnya dikit gitu, oke berarti kejangnya misal 0,3 gitu ya. Lalu ada misal penurunan kognitif itu misal 0,5. Lalu ada gangguan penglihatan juga. Nah, kalau banyak kayak gini harus dikonsultasikan ke dokter teman-teman ya. Cuman ini sebuah sampel aja gitu. Oke, kita klik diagnosa dari si Bagas nih. Oke, berarti sudah terdapat ini ya 2 CF yang melebihi ya dari ini. Itu ada di kista koloid. Nah, ini ada deskripsinya ya teman-teman, kista di ventricle yang menghambat cairan gitu. Ini kalian bisa tambahkan sebuah deskripsi yang cukup lengkap ya. Lalu juga ada kista jinak pada dasar otak, itu CF-nya 0,63 gitu. Nah, berarti kista arachnoidnya itu dia enggak, karena dia enggak berwarna hijau dan enggak lebih dari si 0,7 dari kista arachnoidnya. Jadi seperti itu. Nah, bisa kalian kembangkan lagi atau nanti bisa kita kembangkan ya. Kita kasih sebuah ini solusi. Tapi ya tetap aja ya teman-teman, kalau kista ya wajib harus ke dokter ya. Satu-satunya solusi harus ke dokter, karena kita istilahnya membuat sebuah
objek itu yang cukup ekstrim ya, karena mengenai bedah saraf gitu teman-teman. Jadi memang harus ke dokter gitu. Tapi ini adalah istilahnya diagnosis awal aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah sistem pakar itu ada banyak objeknya. Kalian bisa menggunakan objek ini, objek itu. Nah, kalian kalau mengikuti tutorial ini, itu kalian bisa nanti kembangkan. Kalian membuat sistem pakar penyakit pada ayam gitu ya, penyakit pada tumbuhan, itu bebas gitu. Yang penting awalannya kalian sudah paham, oh ternyata begini cara membuat sistem pakar. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk pengenalan dari sistem pakar dan juga apa aja yang harus kalian siapkan, dan juga kita barusan mendemokan sebuah aplikasi yang akan kita buat nantinya teman-teman. Dan ini saya rasa cukup menarik, semoga kalian tertarik ya dan mengikuti perjalanan tutorial ini hingga akhir gitu teman-teman. Saya sendiri juga cukup antusias untuk membuat sebuah tutorial ini karena emang cukup ini ya, cukup jarang gitu ditemui. Jadi semoga kalian nanti melihatnya hingga playlist yang paling akhir gitu teman-teman. Oke. Selamat menikmati. See you next video. Jangan lupa jika ada pertanyaan tulis aja di comment section, nanti akan saya jawab gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like teman-teman, share ke teman kalian buat kita belajar bareng-bareng nih di channel ini.